Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami hadirkan informasi mengenai penandatanganan ekstradisi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga Singapura. Dan penandatanganan ini menjadi hal yang disoroti di tanah air setelah berpuluh-puluh tahun ya kesepakatan antara Indonesia dan Singapura akhirnya tercapai. Ya, jadi kalau kita melihat memang perjanjian ekstradisi yang kemudian ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Singapura ini sudah diupayakan sejak di tahun 1998. Tentu nanti kita akan diskusikan hal ini bagaimana dampaknya ke Indonesia pasca penandatanganan perjanjian ekstradisi antara kedua negara ini, pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Singapura. Dan kita simak terlebih dahulu pernyataan lengkap yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di bidang politik, hukum, dan keamanan, saya menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan antara kedua negara. Exchange of letters antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia dan Menteri Koordinasi untuk Keamanan Nasional Singapura. Kemudian perjanjian ekstradisi. Kemudian persetujuan Flight Information Region (FIR) dan pernyataan bersama Menteri Pertahanan kedua negara tentang komitmen untuk memberlakukan perjanjian kerjasama pertahanan. Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. Sementara dengan penandatanganan perjanjian FIR, maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perarian sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna. Ke depan diharapkan kerjasama penegakan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Oke, kita akan langsung diskusikan hal ini pemirsa bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana dan juga tenaga ahli utama kepresidenan Bang Ade Irfan Pulungan. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Salam sehat. Selamat pagi, sehat alhamdulillah. Pagi. Oke, alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya. Sebelum saya ke Bang Ade, saya mau ke Prof dulu. Prof, melihat perjanjian ekstradisi yang ditandatangani kedua negara ini, pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Singapura setelah ini diupayakan sejak tahun 1998. Apa yang bisa kita analisa dari sini? Ya memang sudah diupayakan sejak 1998, tapi ingat ini bukan akhirnya. Ini masih awal, karena begini ya. Tahun 2007 ini perjanjian ekstradisi sudah ada. Pada waktu itu sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden SBY ketika itu dengan Lee Hsien Loong. Lalu pertanyaan saya, kenapa kemudian ditandatangani lagi? Apakah karena ada perubahan dari 15 tahun menjadi 18 tahun? Dan ingat, ini baru perjanjian yang ditandatangani, belum sampai pada proses ratifikasi, belum sampai proses pengesahan oleh DPR. Karena perjanjian seperti ini harus melalui suatu proses yang namanya pengesahan oleh DPR. Baru kemudian jadi undang-undang. Setelah menjadi undang-undang, ini yang disebut sebagai dokumen ratifikasi, itu harus dipertukarkan antar negara. Baru seperti kemudian tahun 2007 ya, Prof? Iya, 2007. Nah, 2007 kenapa kita tidak ratifikasi? Karena pada waktu itu Singapura minta untuk ditandem dengan perjanjian pertahanan. Perjanjian pertahanan 2007 itu sangat berpihak pada Singapura. Karena apa? Misalnya Singapura mau berlatih dan mengajak pihak ketiga. Mereka bilang nggak perlu minta persetujuan dari Indonesia. Indonesia marah lah kalau misalnya seperti itu. Memangnya ini wilayah kamu apa gimana? Lalu misalnya kalau ada prajurit Singapura melakukan pelanggaran tindak pidana di Indonesia, pakai hukum Singapura dan harus dikembalikan Singapura. Marahlah di Indonesia. Rakyat pada waktu itu tidak terima. Akhirnya Bapak Presiden, Pak SBY ketika itu tidak menyerahkan surat Presiden untuk ke DPR berkaitan dengan permintaan untuk pengesahan karena supaya meredam pada waktu itu. Nah,
Perjanjian pertahanan 2007 itu kemudian ditandatangani lagi hari kemarin itu. Kan aneh. Jadi sebenarnya ada yang berbeda apa enggak, Prof? Sekarang, Mohon maaf, ada yang berbeda nggak, Prof, jadinya 2007 dengan yang kemarin ini, Prof? setahu saya, kalau saya lihat di dalam press release, mereka menyebutkan bahwa ini dia yang 2007 itu kalau perjanjian pertahanan. Kalau untuk perjanjian ekstradisi itu dirubah dari 15 tahun menjadi 18 tahun retroaktifnya. Tapi coba sekarang saya tanya nih, kan kita mau ngincer 1999 yang kasus BLBI. Sekarang dikurangi aja 2022, dikurangi 18 tahun. Ini belum pengesahan oleh DPR ya, belum berlakunya. Sekarang sampai nggak tahun 1999? Cek aja sekarang. Jangan sampai Singapura itu bilang ke kita nih orang Indonesia, ini orang Indonesia ini antara naif sama bodoh nggak ada bedanya gitu. Marah saya terus terang kalau udah kayak begitu. Nah, baik, Prof. Prof, tapi sepengetahuan Prof juga ya, dengan tadi 2007 ya, kita komparasi dengan 2007. Hal-hal yang membuat Indonesia tidak sepakat pada saat itu, apakah itu klausul juga masih ada di tahun ini yang baru ditandatangani ini? Setahu saya kalau untuk perjanjian pertahanan masih semua, ya masih semua. Tetapi kalau untuk perjanjian ekstradisi, memang itu yang tadi 13 menjadi 18 tahun itu. Masa gara-gara 13-18 tahun itu terus kemudian dibuat lagi perjanjiannya kemudian ditandatangani. Meskipun saya harus akui saya belum pernah melihat perjanjiannya. Tentu kita harus pelajari ya. Tetapi yang kita kan dapatkan ini karena belum dibuka, ya saya coba cari-cari di media massa. Belum lagi sebenarnya pertemuan yang kemarin itu menurut saya harusnya fokus pada masalah pengambil alihan VIR. Tetapi Singapura pinter, dia bilang kalau mengambil alih VIR berarti kita nggak dapat apa-apa dong. Nah, mereka kemungkinan memunculkan masalah perjanjian pertahanan. Kita kembalikan nih perjanjian pertahanan. Nanti kita akan bahas itu, Prof. Tapi saya mau minta tanggapan dulu dari Bang Ade berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Adakah kemudian perbedaan kalau kita bicara mengenai perjanjian ekstradisi antara di tahun ini dan juga di tahun 2007, Bang Ade? Ya, ini tentu kelanjutan dari kesepakatan bersama ya setelah 2007. Ini juga perlu kita apresiasi dengan cukup baik. Ini bisa jadi keberhasilan diplomasi Pak Jokowi juga. Perdana Menteri Singapura mau melakukan kelanjutan kerjasama ini, terutama di ekstradisi, yang dimana kita berharap betul persoalan masalah tindak pidana korupsi dan lainnya itu bisa terselesaikan. Karena selama ini kita ketahui para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Indonesia ini banyak lari ke Singapura gitu. Dan kita ketahui seolah-olah negara Singapura itu dikesankan tempat larinya para koruptor yang ada. Nah, titik tekannya salah satu tentunya bagaimana bisa hukum kita itu tetap menjangkau walaupun mereka sekarang ini bisa lari ke Singapura gitu. Jadi ini saya pikir sebuah perjanjian, sebuah kerjasama lanjutan yang cukup baik, memberikan titik terang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu lebih maju gitu. Jadi ada stigma atau ada asumsi ataupun a priori pada saat yang lalu di mana pemerintahan Pak Jokowi katanya tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi. Dengan adanya perjanjian ini bisa terbantahkan menurut saya. Demikian. Kalau misalnya itu tadi Bang Irfan, itu juga senada tadi apa yang disampaikan oleh Prof ya. Untuk masa retrospektifnya kan dari 15 sampai ke 18 tahun. Tapi kan ada implikasi juga, ada perjanjian juga, perjanjian pertahanan gitu. Tadi misalnya yang disampaikan oleh Prof. Nah, sepengetahuan Bang Irfan, apakah ini klausulnya sama juga dengan yang tahun 2007 yang saat itu sempat diprotes juga oleh masyarakat Indonesia? Ya, saya katakan tadi ini kan tidak lanjut perjanjian. Tentu nanti akan disepakati bersama tentang bagaimana teknis-teknis secara rinci ya. Ini kan tahap awal permulaan sebuah kesepakatan. Paling enggak ini adalah titik terang dari sebuah keinginan yang sudah lama kita inginkan bersama gitu. Antara kedua negara serumpun gitu. Jangan sampai hal-hal yang kita inginkan itu bisa terbengkalai lagi dengan ya sebuah keinginan yang tidak sama gitu.
Saya pikir ini sebuah perjanjian yang sangat baik, perlu kita berikan apresiasi. Inilah diplomasi, keberhasilan diplomasi Pak Jokowi meyakinkan pemerintahan Singapura ya bahwasannya perjanjian ekstradisi ini sangat penting bagi kita, dan ini menandakan pemerintahan Singapura terbuka dan bisa membantu terhadap penyelesaian masalah-masalah yang selama ini memang terhambat di kita, penyelesaian masalah hukumnya. Oke. Begitu, Mas. Baik. Bang Irfan, Prof. Fik, nanti kita akan lanjutkan mengenai substansi dari perjanjian ekstradisi dari kedua negara ini. Tapi kita jeda dulu sejenak ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda pemirsa.